Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya Mansur Al-Marapi. Kita ketemu di channel Alhamdulillahyers Club, sebuah channel yang diharapkan dapat menjadi channel yang keren dan beken, insya Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengangkat atau sedikit membahas masalah LDII, ya, yaitu yang terkait banyaknya warga LDII yang hijrah keluar dari LDII atau Jamaah Islamiyah. Jadi fenomena hijrahnya warga LDII. Itu beritanya lumayan viral kan gitu. Nah, tentu yang menarik adalah kita mempertanyakan ada masalah apa? Ada apa bisa begini kan gitu. Ya sebetulnya ini hal biasa, karena semua organisasi semacam LDI ya bisa juga mengalami hal yang sama, ya, ada keluar masuknya anggota kan itu. Tapi nanti kita lihat apa sih alasan mendasar sehingga bisa terjadi hal seperti itu. Ini sebenarnya kaitannya dengan masalah doktrin ya. Jadi banyak kelompok-kelompok Islam, golongan-golongan Islam, ya apapun namanya, itu mencoba membangun organisasinya dengan kekuatan doktrin, dominan malah doktrin itu. Kita ambil contoh, doktrin itu setiap anggota atau setiap jamaah wajib mencintai pimpinannya, termasuk anak keturunannya. Nah itu doktrin. Doktrin juga contoh anak kiai secara otomatis jadi kiai, walaupun ilmunya nggak seberapa gitu. Jadi kiai bukan karena ilmunya, tapi karena darah birunya gitu. Bisa juga misalnya semua jamaah atau semua warga atau anggota dari golongan tertentu itu dijamin masuk surga, di luar golongan itu kafir. Itu doktrin juga. Nah, bicara doktrin, kita bisa nyontoh ke lembaga atau institusi Tentara Nasional Indonesia atau Polri. Mengapa mereka bisa menjadi besar dan kuat? Itu sebenarnya dibangun atas dasar doktrin. Ya, kalau di tentara itu kan ada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, ya, dan sebagainya. Pakai istilah-istilah Sangsekerta, itu doktrin. Kalau di polisi itu kan ada Tribrata, itu doktrin full doktrin. Nah, untuk menguatkan doktrin-doktrin ini ada tradisi-tradisi, termasuk diantaranya kalau ada yang melanggar doktrin dihukum, ya, dihukum berat. Itu dalam rangka untuk penguatan atas doktrin itu. Hanya saja kalau tentara sama polisi ya nggak ada masalah, karena dia tidak berdiri di atas agama tertentu, tidak, di luar. Sehingga tidak ada overlap. Di dalam itu nggak ada overlap, doktrin murni, doktrin. Ya. Tentara polisi kalau bicara formal nggak punya agama. Nggak punya. Tapi personnya yang menggunakan atribut kepolisian dan tentara punya agama. Tapi posisinya sebagai tentara, sebagai polisi murni nggak punya agama. Dan itu nggak disalahkan. Karena doktrin di dua lembaga ini nggak overlap sama ajaran.
karena di dalamnya tidak ada ajaran Islam, karena tidak ada ajaran Kristen dan tidak ada ajaran agama-agama lain, itu di luar. Ya. Kalaupun ada beberapa kesamaan itu kebetulan saja. Tapi yang pasti penggunaan doktrin-doktrin itu benar-benar bersih dari keagamaan, sehingga ya berhasil dengan manajemen yang profesional yang menjadi besar dan kuat. Nah, yang menjadi persoalan adalah kelompok-kelompok atas nama Islam ini menggunakan doktrin, ya, sehingga terjadi overlap. Ajaran as-sunnah dijalankan, doktrin dijalankan, ya benturan, selalu terjadi konflik. Ya kan gitu, karena ada masanya anggota jamaah ini sadar gitu loh, ini kok begini gitu loh, kok doktrin ini bertentangan sama as-sunnah, terus begitu. Karena kalau bicara doktrin kan kepentingan namanya. Nah, itu terjadi overlap. Itu hampir di semua kelompok-kelompok keislaman. Ya ada sih beberapa kelompok yang tidak menggunakan doktrin, dia murni as-sunnah. Jadi misalnya untuk menjadi ulama di situ ya mesti keilmuan, bukan keturunan. Nggak punya ilmu ya nggak jadi, nggak bisa. Jadi nggak mengenal darah biru, nggak. Jadi nggak ada yang namanya dominasi kelompok tertentu, nggak ada. Semua demokratis gitu. Dan murni sunnah yang diterapkan, sehingga tidak terjadi overlap, tidak ada konflik ideologi kira-kira kan gitu, nggak ada. Nah, tapi kebanyakan itu jelas benturan selalu, doktrin sama ajaran as-sunnah selalu begitu dalam banyak hal, ya. Sehingga ya tadi masa keberlakuannya juga nggak akan bertahan lama, rentan ya. Kalaupun berkembang ya sebatasnya aja, justru lebih banyak jalan di tempat. Itu kelemahannya kalau menggunakan kekuatan doktrin-doktrin. Dan memang mau nggak mau overlap, karena kelompok ini dibuat atas nama agama kan, atas nama Islam. Suka nggak suka ya secara internal terjadi benturan, overlap antara doktrin sama ajaran sunnah. Ya gimana? Ya nggak ada nikmatnya sebetulnya. Nikmatnya nggak ada lagi. Ngikutin doktrin secara sunnah salah. Ngikutin sunnah kena penalti doktrin. Nah, kan? Ya nggak nikmat lagi sebetulnya kalau mau jujur gitu. Karena di jalan di apa namanya? Di dua jalan yang berbeda gitu, yang bertolak belakang, ya tersiksa sebetulnya. Sehingga wajar saja bagi warga, ya, khususnya warga LDII yang sudah nggak tahan gitu dan mulai menyadari bahwa ada kekeliruan yang besar, yang ada pilihan keluar, kan gitu. Sama kelompok-kelompok lain juga akan mengalami hal yang sama. Prinsipnya semua kelompok Islam yang menggunakan doktrin itu nggak akan bertahan lama. Ya. Kalaupun berjalan terus itu sudah nggak jelas, orientasinya udah nggak jelas. Ya. Kalaupun dia masih berjalan, itu udah nggak jelas arahnya kemana, mau apa udah nggak jelas. Tapi kalau kelompok-kelompok golongan yang menggunakan as-sunnah itu jelas, arahnya jelas, metodenya jelas. Kan gitu, karena nggak ngada-ngada, satu alur saja. Yang lain kan dua jalur yang berbeda lagi. Kalau dua jalur sama nggak ada masalah, tapi kalau sudah doktrin pasti nggak sama jalurnya, kan gitu, pasti nggak sama. Konflik itulah yang terjadi, paling tidak itu konflik secara batiniah. Ada anggota kelompok ya, itu ya belum berani ngomong, ya, pendemnya dalam hati, nggak ada keberanian. Ya, jadi sebetulnya ya
dari kelompok-kelompok organisasi yang menggunakan doktrin itu harus disadari bahwa mayoritas di anggota itu sebetulnya nyimpen penasaran, ya, keresahan gitu loh, tapi nggak berani. Sudah dibuat sistem sedemikian rupa sehingga nggak berani, ya, diancam lah, ya kan, jangan melawan nanti kualat. Nah itu kan sudah doktrin, jangan ngelawan pimpinan nanti kualat, doktrin, sehingga nanti jamaah nggak berani protes, nggak berani mendebat karena udah diancam kualat, nanti batal masuk surganya. Ya itu tadi doktrin, bertentangan sama agama, ya bertentangan. Surga itu kan urusan Allah. Allah yang menentukan siapa yang bakal masuk surga, kan gitu. Jadi tadi ada yang masih menjalankan tradisi darah biru, ya. Kalau dulu bapaknya pimpinan, nanti anaknya jadi pimpinan, walaupun ilmunya nggak ada, ya rusak. Tapi intinya tadi, ketika sebuah kelompok Islam dijalankan dengan mengedepankan atau melengkapi dengan doktrin-doktrin, itu pasti konflik, ya, pasti konflik, nggak bisa enggak. Karena doktrin-doktrin itu pada umumnya itu bertentangan sama ajaran sunnah. Karena di situ ada kepentingan-kepentingan, baik kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Beda sebuah lembaga yang murni doktrin, nggak ada masalah, kayak tentara, polisi, itu murni doktrin, tidak bawa agama, kuat, kan itu. Tapi ketika sebuah kelompok mengatasnamakan agama, ya pasti konflik, nggak bisa enggak. Kita menduga yang paling benar, kan itu perasaannya, nggak taunya paling salah. Dia kalau memang sebuah kelompok golongan itu pada jalur yang benar, itu nyaman, tenang-tenang saja gitu loh, jalan. Tapi kalau sudah ada konflik, ya, keluar masuk, itu gejala kelompok itu nggak benar. Gampang nyereninnya. Jadi sebuah kelompok atau golongan yang memang benar, ya nggak pakai doktrin, ya santai aja, jalan besar, justru bisa memberikan kemanfaat yang banyak kepada umat manusia. Itu yang benar. Tapi kalau sudah keluar masuk, apalagi keluarnya massal, jumlah banyak, wah, itu udah nggak benar, itu jelas. Nggak usah repot-repot nilainya, ya kan? Nah, karena terjadi konflik antara doktrin sama as-sunnahnya, ya kan? Ya nggak nyaman lagi sebetulnya, sehingga nggak jelas mau kemana organisasi ini, arahnya kemana, mau buat apa, kan gitu. Nanti ujung-ujungnya apa? Ya ujung-ujungnya duit. Ada kelompok tertentu, pihak tertentu yang kaya raya, ya, menikmati. Nah itu yang kebanyakan kan gitu, ujung-ujungnya duit, kan gitu. Jamaah jadi korban, jadi sapi peres, kan gitu. Ini kebanyakan kelompok-kelompok begitu. Apapun namanya, ya, jarang sekali yang sebuah kelompok, sebuah organisasi keislaman yang memang murni menjalankan sunnah, itu jarang sekali. Dan biasanya memang tidak ada konflik. Kalau adapun konflik, ya sekedar manajemen, kepemimpinan aja, atau masalah administrasi, tapi tidak dalam konteks ajaran, karena nggak ada doktrin di dalamnya, ya, nggak ada. Jadi saya kira itu aja. Artinya apa? Hijrahnya warga LDI ini satu hal yang biasa dan bisa terjadi juga di golongan-golongan lain.
dan sebab utamanya adalah terjadi konflik atau overlap antara doktrin sama as-sunnah. Itu aja, dan sama itu pasti di kelompok-kelompok lain tuh, cuma mungkin belum nggak terekspos aja. Oke, mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita bersama. Terima kasih, tidak ada niat menyinggung siapapun juga, ini sebatas edukasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.